Engkau berbicara kepada kami Tuhan. Mengurapi hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini Tuhan, biarlah apa yang hamba sampaikan seturut dan kehendak apa yang Kau hendak kami dengar Tuhan. Memberkati kami semua di sini Tuhan, agar kami bisa bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Kejadian 39 ayatnya yang ke-23. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Sungguh luar biasa ya, ini suatu peristiwa di mana Yusuf diproses oleh Tuhan. Ya, bagaimana Yusuf itu mengalami suatu proses yang sungguh luar biasa. Ya, pada waktu dia pertama kali dia dibuang oleh saudara-saudaranya, kemudian dijual, kemudian dimasukin penjara, kemudian selama dia mengalami proses itu ada satu hal yang berbeda, yaitu Yusuf dia meminta Tuhan dalam menyertai dia di dalam apa yang dia lakukan. Oleh karena itu penyertaan Tuhan itu berbeda. Ya, artinya bahwa dalam kita melakukan segala hal, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, tanpa penyertaan Tuhan dengan penyertaan Tuhan itu berbeda. Ya, kalau kita melihat bahwa dalam cerita Yusuf ini bahwa apa yang dialami itu sungguh hal-hal yang sungguh luar biasa. Parahnya begitu, sampai dia dibuang, dijual. Mungkin kalau kita di dalam posisi Yusuf ini, kita sudah menyerah. Mungkin kita sudah akan marah sama saudara kita, mungkin akan memaki-maki, akan menyimpan dendam yang sangat, dan juga kita juga akan mungkin kepahitan dengan Tuhan, kok bisa semua itu terjadi. Tetapi Yusuf ini dia mau menyertakan Tuhan di dalam apa yang dia kerjakan. Ya, akhirnya meskipun dia alami itu, dia mau mengalami satu proses, akhirnya membuat satu hal itu yang berbeda. Ya, dia mengalami satu proses, akhirnya dia mengalami satu proses seperti itu, akhirnya dia menjadi di proses Tuhan dan dia mengikuti rencana Tuhan sampai dia menjadi orang nomor 2 setelah raja itu di Israel. Ya, apapun yang dikatakan raja, apapun yang dikatakan Yusuf ini sama dengan kekuatannya dengan perkataan raja. Ya, oleh karena itu kita sebagai anak Tuhan, kita juga harus belajar untuk membuat penyertaan Tuhan di dalam setiap apa yang kita kerjakan, baik itu dalam pekerjaan kita. Ya, harus ada penyertaan Tuhan di dalam pekerjaan kita. Ya, karena apa? Karena dalam penyertaan Tuhan ini seperti Yusuf, karena ya Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menyertai Yusuf dan apa yang dikerjakan Yusuf itu dibuat Tuhan berhasil. Ya, dibuat Tuhan berhasil. Jadi sesuatu hal yang mungkin kita mengalami suatu pekerjaan yang kita sekarang ini kita ada mungkin kita pada saat ini mungkin kita belum bekerja, misalnya kita masih pengangguran, masih dalam konteks mencari pekerjaan. Kita sekarang ini mungkin lagi mengandalkan kekuatan kita sendiri. Contoh nih, saya punya IPK ini tinggi nih, saya pasti banyak perusahaan yang mungkin mau menerima saya, atau mungkin saya punya keterampilan lebih tinggi nih, mungkin banyak perusahaan yang mau untuk menerima saya, atau mungkin saya punya relasi yang banyak, mungkin banyak perusahaan. Itu artinya mengandalkan kekuatan sendiri tanpa menyertakan kekuatan Tuhan. Ya, kalau dalam penyertaan ini istilahnya meskipun di dalam suatu hal yang sama, tapi kalau kita melakukan hal yang tanpa penyertaan Tuhan dan dengan penyertaan Tuhan, hasilnya pasti akan berbeda. Ya, kalau kita membuat penyertaan Tuhan, apa yang dibuat Tuhan itu berhasil. Ya, karena ada campur tangan Tuhan seperti Yusuf. Ya, seperti juga ceritanya Simon misalnya. Simon pada waktu di dalam laut itu dalam waktu dia memancing, dia menangkap ikan, sudah semalaman. Ya, dia mencoba untuk menangkap ikan. Ya, Yusuf ini bukan orang yang bodoh, dia ini berpengalaman sebagai seorang nelayan. Ya, dia berpengalaman, dia menangkap ikan, tapi dia tidak mendapatkan. Sudah semalaman suntuk. Ya, kemudian
Tuhan datang, ya Tuhan berbicara kepada dia dan cobalah lempar jalamu ke sebelah kanan. Kalau misalnya Simon ini seorang yang tidak mau mau menyertakan Tuhan. Tuhan, saya sudah coba. Saya bukan orang yang bodoh. Saya sudah coba semalaman, tapi tidak mendapatkan segala sesuatu. Ikan apapun tidak saya dapatkan. Jangan ajarin saya mengenai cara untuk menangkap ikan, karena saya ini seorang nelayan dan saya ini hebat di dalam satu hal. Itu konteks ini Simon ini mau mengandalkan kekuatan sendiri, tapi pada saat itu Simon tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tapi dia mau mengikuti dan membuat Tuhan itu ikut campur dalam apa yang dia kerjakan. Simon nurut, lempar sebelah kanan. Oke, Simon kemudian tunduk pada perintah Tuhan. Dia mau istilahnya Tuhan ikut campur tangan dalam apa yang dia kerjakan. Ya, dia mau Tuhan menyertai dia. Dia kemudian membuang jalannya dia dan dia mendapatkan suatu hasil yang sungguh luar biasa banyaknya. Ya, media yang sama, laut yang sama, orang yang sama, tetapi hasilnya akan berbeda. Jikalau kita menyertakan Tuhan dengan tanpa juga menyertakan Tuhan, hasilnya akan berbeda. Ya, dan Tuhan, kalau penyertaan Tuhan, apa yang diperbuat Yusuf, apa yang diperbuat Simon, apa yang diperbuat kita, dibuat Tuhan berhasil. Ya, ada penyertaan Tuhan. Hari ini mungkin kalau kita juga masih ada dalam permasalahan pekerjaan yang berat, atau mungkin persoalan bisnis yang berat, ya, jangan andalkan kekuatan sendiri. Andalkan Tuhan, biar Tuhan ikut campur dalam pekerjaan kita. Tuhan menyertai kita di dalam kita menghadapi persoalan kita. Tuhan menyertai kita dalam kita menghadapi problem-problem hidup kita. Ya, biar Tuhan menyertai kita. Jangan menganggap bahwa Tuhan tidak tahu apa-apa dan Tuhan tidak. Tuhan tahu segalanya. Amin. Kita kalau sebagai orang Kristen, kita tidak menyertai Tuhan di dalam hidup kita, dalam persoalan kita adalah orang-orang Kristen yang sungguh malang, ya, karena kita mempunyai suatu Tuhan yang luar biasa, tetapi kita tidak membuat penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Mulai sekarang kita ajak Tuhan untuk dalam keluarga, di dalam persoalan, di dalam apapun yang kita hadapi, ajak Tuhan dalam hidup kita dan hasilnya pasti akan berbeda. Amin. Kita tundukkan kepala. Tuhan, kami mengucap syukur, kami telah belajar firman Tuhan. Ajarkan kami seperti Yusuf, Tuhan, untuk membuat Tuhan selalu menyertai hidup kita, menyertai pekerjaan kita, menyertai keluarga kita, dan mau campur tangan dalam apa yang setiap kita kerjakan. Ajar kami, Tuhan, untuk belajar membuat Tuhan beserta dengan kita dalam segala hal, Tuhan, dan pasti akan membuat hasil yang berbeda. Terima kasih Tuhan, kami hamba berdoa untuk setiap jemaat di sini, Tuhan, yang mungkin lagi sakit, Tuhan berikan kesembuhan, jamah mereka Tuhan, dan mereka bisa sembuh dan nama Tuhan dipermuliakan. Jikalau mereka punya permasalahan yang berat, Tuhan berikan kelonggaran, Tuhan berikan suatu kelegaan buat mereka Tuhan, dan mereka bisa keluar dari persoalan-persoalan mereka dan sebagai pemenang Tuhan. Jikalau mereka lagi berbeban berat Tuhan, Tuhan berikan hiburan Tuhan. Jikalau mereka lagi susah, Tuhan berikan penghiburan kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dengan mengucap syukur yang tiada henti-hentinya. Kami berdoa, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jikalau Bapak Ibu masih mau untuk konseling atau mungkin untuk ada yang beberapa pokok yang didoakan, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.